wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Seva. Saya adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan nomor induk mahasiswa B100181115. Di dalam video ini saya akan membahas tentang hukum kehutanan, yang mana ini merupakan salah satu materi di dalam mata kuliah hukum sumber daya alam. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian, pembagian, sifat, serta asas dan tujuan dari hukum kehutanan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian hukum kehutanan. Hukum kehutanan menurut Salim HS ialah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan negara dengan hutan dan kehutanan, dan hubungan antara negara dengan subjek hukum dalam rangka mengelola dan mengusahakan kawasan hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut, ada 3 unsur yang terkandung di dalam definisi pengertian hukum kehutanan. Yang pertama yaitu adanya kaidah hukum, yang kedua objek yang dikajinya, yaitu merupakan negara dengan hukum kehutanan dan juga negara dengan subjek hukum, dan yang terakhir ketiga adalah filosofinya. Lalu yang selanjutnya masuk ke dalam pembagian hukum kehutanan. Hukum kehutanan ini dibagi menjadi 2, yaitu hukum kehutanan tertulis dan juga hukum kehutanan tidak tertulis. Hukum kehutanan tertulis ini merupakan keseluruhan kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan kehutanan. Contoh dari hukum kehutanan tertulis ini yaitu adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan juga peraturan perundang-undangan yang lainnya. Lalu, ada hukum kehutanan tidak tertulis. Ini adalah aturan-aturan hukum yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Jadi, sifat dari hukum kehutanan tidak tertulis ini adalah bersifat lokal. Contoh dari hukum kehutanan tidak tertulis yaitu hak membuka tanah di hutan, hak untuk menebang kayu, hak memungut hasil, dan terakhir adalah hak untuk mengembalakan ternak. Lalu, ada sifat dari hukum kehutanan. Hukum kehutanan ini mempunyai sifat khusus atau lex specialis karena mengatur hutan dan kehutanan, sehingga apabila ada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan dan kehutanan, maka akan diberlakukan lebih dahulu hukum kehutanan. Lalu selanjutnya ada asas dari hukum kehutanan. Ada 5 asas berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Kehutanan, yaitu yang pertama merupakan asas manfaat dan lestari. Yang kedua, asas kerakyatan dan keadilan. Yang ketiga, asas kebersamaan. Yang keempat, asas keterbukaan. Dan yang terakhir adalah asas keterpaduan. Dan yang terakhir yaitu mengenai tujuan dari hukum kehutanan. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Kehutanan, tujuan yang pertama yaitu adalah menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. Yang kedua, mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari. Yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai. Yang keempat, meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi, serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu merupakan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.